Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah yang telah mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di kesempatan pada siang hari ini kita dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita mendirikan fardu Jumat. Salawat yang akmal kepada sang Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kehidupan umat manusia dari alam kejahiliahan menuju kepada alam keislaman. Berikutnya usia takwa, mari sama-sama kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dengan menjunjung segala apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah dan sebaliknya menjauhi daripada apa yang telah menjadi larangan-larangan Allah. Judul khutbah yang singkat menerangkan tentang perdagangan yang menguntungkan. Masih teringat dalam ingatan kita ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim waktu itu siap memotong anaknya demi cintanya kepada Allah. Begitu juga dengan perihal Nabi kita ketika diiming-imingi oleh dedangkot kafir Quraisy agar kiranya Rasulullah meninggalkan dakwah Islam ini, tapi sebaliknya Rasul mengatakan seandainya matahari itu diletakkan di tangan kanan, bahkan bulan diletakkan di tangan kiriku, niscaya sekali-kali tidak akan pernah kutinggalkan dakwah Islam ini. Sayyid Qutb mati di tiang gantungan. Abul A'la Al-Maududi mati di dalam tikar sembahyangnya di dalam penjara. Marwan Hadid mati kena suntikan beracun. Lalu kalau kita bertanya, apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan? Jawabannya bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli kepada Allah. Dan jual beli kepada Allah akan mendapatkan satu bergening yang cukup luar biasa, sebagaimana yang diungkap oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mereka melakukan amal-amal soleh, tempat kembalinya lain dan tidak bukan adalah surga
yang telah Allah janjikan kepada mereka, di mana di bawah surga itu mengalirlah sungai-sungai, dan mereka berada di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah, dan mereka tidak akan pernah takut kepada siapapun dalam kehidupan di dunia ini, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lalu apa istilah perdagangan yang menguntungkan yang Allah tawarkan buat kita ini? Tentunya perdagangan tidak sebagaimana yang kita ungkap tadi, harus mengeluarkan darah bahkan nyawa demi tegaknya nilai keislaman ini. Tapi Allah tawarkan satu aspek perniagaan sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjuki satu nilai perniagaan, satu nilai jual beli yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Beriman kamu kepada Allah, beriman kamu kepada Rasul Allah, berjihad kamu di jalan Allah dengan harta yang kamu miliki, dengan diri yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Menurut statement ayat ini, Allah gambarkan kepada kita kaum muslimin bahwa kita dihadapkan dengan satu nilai perniagaan yang cukup besar. Yang ditawarkan Allah adalah perdagangan yang 4 kriteria itu. Pertama adalah mengimani Allah. Aspek mengimani Allah tentunya tidak terlepas dalam konteksnya hanya sekedar kita mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah. Karena makna iman dalam pengertiannya itu adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu harus dibenarkan dengan hati, diucapkan melalui lisan, dan diaplikasikan melalui sikap dan perbuatan. Maka jadi diri sebagai orang yang beriman, yang latar belakangnya dalam menghadapi tatanan kehidupan di dunia ini, kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang muncul, yang kadang-kadang yang datang itu sesuai dengan keinginan kita, dan kadang-kadang yang datang kepada kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pada dasarnya buat orang-orang yang beriman, dia akan siap apapun yang datang kepadanya. Kalau yang datang itu sesuai dengan seleranya, berarti itu nikmat, dia pun pandai untuk mensyukuri. Dan ketika yang datang pada dirinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, berarti itu musibah, maka dianjurkan dirinya untuk bersikap sabar. Kenapa hal ini kita ungkapkan? Karena banyak hari ini orang yang dalam hal menggapai cita-citanya, menggapai keinginannya, kadang-kadang sudah banyak istilah nilai finansial yang dikeluarkannya, sudah banyak yang namanya tenaga dan pikirannya, tapi justru apa yang dia inginkan, dia tidak mendapatkan dan memperolehnya. Maka dalam istilah kaji tauhid dikatakan bahwa segala yang baru ini tidak akan pernah memberi bekas bagi tabiatnya kecuali izin Allah. Itu artinya bahwa apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak pernah mengizinkannya dan menghendakinya, niscaya itu tidak akan pernah tercapai.
Sesungguhnya ketika orang dalam hal pengalamannya seperti itu, pada dasarnya itu menunjukkan kepada dirinya bahwa disitulah ada Allah. Artinya bahwa apapun yang menjadi selera kita, kalau memang Allah tidak menghendaki, itu tidak akan pernah terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah menentukan, semua itu pasti terjadi. Yang kedua, istilah kita diperintahkan dalam makna jual beli ini dengan mengimani Rasulullah. Rasulullah itu adalah contoh dan teladan kita. Hari ini justru kita sebagai bangsa Indonesia sudah mengalami nilai-nilai berupa kehilangan jati diri. Sudah dalam konteks yang dimana kita sudah tidak mempedulikan istilah kita sebagai bangsa yang sesungguhnya punya budi pekerti yang luhur, punya tata krama, punya sopan santun. Tapi justru hari ini juga dilatar belakangi dengan aspek kepentingan yang dimiliki. Nilai-nilai itu sudah mulai nampak pudar. Bahkan generasi harapan kita, adik-adik kita mahasiswa, juga pelajar-pelajar di tingkat SMA dan SMP, yang kita harapkan mereka adalah pemegang estafet untuk kepemimpinan pada masa yang akan datang. Tapi hari ini mereka lebih suka kepada satu kue yang disebut dengan istilah tawuran. Ini satu konteks yang akan mengancam nilai-nilai disintegrasi bangsa kita. Dan kalau tantangan itu tidak segera untuk kita antisipasi, maka akhirnya kita pun akan mengalami satu konteks bangsa yang besar akan menjadi bangsa yang kecil karena berpecah-pecah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya pantas kalau Rasulullah kita jadikan figur dan teladan, karena pribadi beliau itu cukup lengkap. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, Rasul juga kepala rumah tangga. Bagaimana keluarga yang bisa sakinah mawaddah warahmah beliau hantarkan, tentunya tidak terlepas karena tipe Rasulullah juga sebagai seorang kepala keluarga. Kalau kita sebagai seorang guru, Rasul juga guru. Bagaimana guru bangsa yang baik itu dalam mengajar tatanan anak-anaknya, dalam konteks mengarah kepada nilai karakter hari ini yang mau kita bangun. Itu juga tergantung bagaimana seorang guru harus bercermin kepada keguruan yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita seorang jenderal, Rasul juga memimpin dalam satu peperangan, bagaimana kode etik dalam bertempur dan berperang. Rasul adalah sosok yang bisa dijadikan contoh. Bahkan kalau kita seorang pemimpin, Rasul juga pemimpin. Bagaimana ketika Islam sampai di Madinah, dia bukan hanya mampu menjadi aspek agama, tapi Islam mampu menjadi aspek nilai sosial, ekonomi, bahkan politik dan ketatanegaraan. Ini menyebabkan bahwa hari ini keteladanan kita harus kita kembalikan kepada Rasulullah, dan ciri khas untuk mengimani Rasul adalah dengan mencontoh dan mensuri keteladanan. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk jihad, tapi bi amwalikum. Karena jihad bukan persoalan memanggul senjata, tapi jihad dalam arti mengeluarkan sebahagian yang kita miliki ketika kita diberikan nikmat karunia berupa harta itu kepada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan, kepada jalan-jalan yang diridhoi Allah. Itu juga merupakan bagian dari nilai-nilai jihad yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah. Konteks dalam artian ini adalah untuk mensejahterakan tatanan kehidupan kita bermasyarakat, agar jangan ada kecemburuan sosial antara yang miskin dengan yang kaya, karena ada istilah saling berbagi. Maka benar kalau Rasul menyatakan orang yang baik sebenarnya bukan orang yang kuat tahajudnya. Orang yang baik bukan orang yang selalu menunaikan ibadah haji, tapi orang yang baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya.
Jadikan diri kita itu seperti keran yang di kamar mandi yang ketika dibuka dia akan siap mengalirkan air kepada siapa saja yang membutuhkannya. Yang keempat, Allah tawarkan jihad bi anfusikum, dengan diri kita. Jihad dengan diri adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Karena banyak hari ini orang yang mendeklarasikan dirinya Islam, tapi sikap dan tingkah lakunya kadang tidak menunjukkan cerminan keislaman ini. Saatnya lah kita untuk dalam artian menata tatanan kehidupan kita sebagai seorang Islam, bagaimana kita bisa mencerminkan kepribadian dan jati diri kita sebagai seorang Islam. Minimal konteks nilai perjalanan ini yang terus kita lalui, semakin tahun terus berganti. Memang kalau kita hitung-hitung usia ini makin bertambah, tapi hakikatnya jati diri kita ini sesungguhnya jatah hidup kita makin terus berkurang. Kalau begitu mulailah kita untuk memperbaiki diri, karena kematian yang dialami oleh seseorang dia bukan berarti maknanya berakhir tatanan kehidupan sampai di situ, tapi mati adalah babak awal ketika kita akan menjalani kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Imam Al-Ghazali berpesan, wa hujjat fa'inna safarul ba'id, perbanyaklah bekalmu karena kematian itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Logikanya semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, harus semakin banyak bekal yang akan kita siapkan. Alangkah sengsara orang-orang yang menempuh perjalanan jauh tapi bermodalkan sedikit, bahkan tidak punya modal dalam hal ini. Mudah-mudahan aspek nilai jihad yang ditawarkan dalam bentuk diri, mari kita memperbaiki diri kita sedini mungkin dalam hal untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Inilah aspek jual beli yang menguntungkan yang Allah tawarkan kepada kita. Semoga Allah membukakan hati kita dan kita lebih mudah untuk mengikuti aspek perniagaan yang menguntungkan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.